Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rarung, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan atau menjelaskan tindakan aksi nyata yang telah dibuat dengan judul adalah menumbuhkan budaya positif untuk mandiri dalam pembelajaran jarak jauh lewat e-school. Nah, e-school ini seperti yang ada di layar saya ini adalah website sekolah yang dikembangkan oleh tim pengembang yang ada di sekolah. Tujuannya adalah agar tersedia sistem informasi yang inovatif dan terintegrasi. Perlu diketahui bahwa website ini yang namanya e-school untuk SMA Katolik Lexmund di Manado ini sudah dirancang dari sebelum masa pandemi COVID-19. Nah, pada akhirnya ini sangat berguna digunakan untuk pada masa pandemi sekarang ini. Sedikit saya jelaskan kembali latar belakang, tujuan, tolok ukur, dan lini masa tindakan dalam melaksanakan aksi nyata ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah melalui sharing dengan teman-teman guru bahwa dalam pembelajaran daring ada beberapa kendala seperti siswa tidak bergabung dalam pembelajaran atau tidak mengikuti pembelajaran. Yang kedua, saat mengikuti pembelajaran sering tidak mengaktifkan kamera atau on cam. Kemudian waktu pembelajaran yang masih kurang dan interaksi guru dan siswa belum maksimal. Oleh karena itu, dalam menumbuhkan budaya positif untuk mandiri dalam pembelajaran jarak jauh, jadi ditekankan pada budaya positif untuk mandiri, perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan dan petunjuk-petunjuk serta kontrol terhadap kegiatan yang ada dan berkelanjutan. Salah satu cara atau bentuk untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam belajar adalah dengan pembelajaran daring lewat e-school di website sekolah. Tujuannya adalah agar terbentuknya budaya positif untuk mandiri dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ serta dapat menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas. Tolok ukurnya yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran. Siswa dapat belajar kembali kapan saja dan di mana saja. Kemudian siswa dapat membuat kesimpulan materi pelajaran secara mandiri. Kemudian materi pembelajaran dapat dipelajari kembali jika dibutuhkan. Kemudian materi pembelajaran dapat di-download dan didokumentasikan. Yang terakhir, siswa dapat berkonsultasi dengan guru jika ada materi yang belum dipahami lewat chat, telepon, atau lewat kelas online di tatap muka maya, ataupun saat ada jadwal pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, tindakan atau lini masa tindakan yang pertama adalah mensosialisasikan pemanfaatan e-school dalam pembelajaran jarak jauh atau daring kepada orang tua dan siswa, kemudian memberikan username dan password kepada orang tua dan siswa untuk mengakses e-school. Kemudian yang ketiga itu adalah guru membuat silabus dan rencana pembelajaran kemudian disematkan di e-school. Membuat kesepakatan kelas pada temu awal lewat kelas online. Kemudian melakukan kontrol lewat konfirmasi daftar hadir atau absen di e-school atau lewat kelas online ataupun pada saat PTM atau pertemuan tatap muka terbatas. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi setelah satu kompetensi dasar selesai dipelajari. Dukungan yang dibutuhkan tentunya secara keseluruhan dan itu sudah ada. Yang pertama adalah website sekolah, kepala sekolah, guru mata pelajaran, materi pembelajaran atau bahan ajar,
siswa, orang tua, yang terakhir adalah penunjang lainnya yaitu jaringan dan jaringan internet dan media-media penunjang lainnya. Penjelasan untuk lini masa tindakan yang pertama yaitu saya gabung, yaitu mensosialisasikan pemanfaatan e-school dalam pembelajaran jarak jauh, baik itu kepada orang tua dan siswa, sekaligus membagikan username dan password. Nah, dua bagian ini, yang pertama tentunya kita membagikan dulu username dan password kepada siswa dan orang tua, sementara paling awal itu adalah guru-guru sudah menguji coba dan menyiapkan di awal terlebih dahulu. Nah, saat kita membagikan username dan password, nah disitulah kita melakukan sosialisasi baik secara daring maupun ada pertemuan dengan orang tua dan siswa. Jadi beberapa kali dilakukan sosialisasi untuk memaksimalkan penggunaan e-school ini dalam pembelajaran. Jika sudah mendapat username dan password, maka siswa yang pertama kepada siswa itu bisa masuk dan login. Jadi di layar depan ini sudah ada seperti ini, kemudian mereka login. Saya contohkan untuk salah satu siswa, misalnya mereka login dengan menggunakan akun mereka, username dan password seperti ini. Ya, saat masuk maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan siswa sudah ada, jadi profil yang ada itu sudah ada profil siswa, kemudian yang paling awal ini adalah nomor virtual account. Ini gunanya adalah untuk penyelesaian segala bentuk administrasi lewat bank, jadi sudah menggunakan virtual account. Kemudian di layar ini adalah pendataan vaksin, jadi kita sudah kembangkan untuk masa pandemi ini. Pendataan vaksin itu mereka secara mandiri, mereka mendata kembali, jadi tidak ditanya lagi apakah sudah divaksin atau belum. Jadi saat mereka membuka akun mereka, dengan demikian mereka mengupdate pendataan vaksin, apakah sudah vaksin pertama, kedua, atau sudah lengkap maksudnya. Informasi yang lain untuk layar depan ini adalah dari sikap kemandirian mereka, maka akan kelihatan kehadiran mereka saat mereka mengabsen secara pribadi. Jadi tidak menggunakan orang lain untuk mengabsen, tapi dari diri sendiri secara mandiri, maka akan kelihatan di sini baik itu PTM maupun PJJ. Kelihatan di sini hari ini Anda sudah mengabsen. Jadi sudah mengabsen hari ini, jadi secara mandiri itu sudah diabsen bagian yang ada, jadi sudah diabsen secara keseluruhan sesuai dengan jam yang ada. Jadi sudah tertera hari ini Anda terjadwal untuk pembelajaran tatap muka terbatas, jadi absennya sudah dijadwalkan untuk diabsen di sekolah. Kemudian status tugas, jadi ada tugas yang lengkap maupun yang belum lengkap. Jadi akan kelihatan di sini tugas apa saja yang sudah lengkap dan belum lengkap. Nah, itu secara keseluruhan. Kemudian ada informasi-informasi yang lain. Kemudian di sini secara detailnya adalah di yang ada di sebelah kiri ini. Jadi icon-icon yang ada di sebelah kiri. Jadi profil bisa dirubah, kehadiran. Jadi kehadiran ini mereka bisa lihat. Jadi secara mandiri mereka bisa lihat bahwa kalau warna hijau ini berarti hadir, seperti penjelasan di sini. Warna merah itu alfa, hijau itu hadir, kuning itu terlambat, orange itu izin, kemudian yang warna abu ini adalah libur. Yang warna putih ini adalah dianggap mabuk karena ada acara khusus untuk sekolah. Jadi dari awal bulan jalan semester itu sudah kelihatan dimulai pembelajaran hari pertama masuk sekolah itu kapan, jadi sudah tertera di sini. Jadi mereka bisa melihat berapa persen kehadiran mereka selama satu semester. Kemudian jadwal. Jadi jadwal sudah ada secara keseluruhan, jadi setiap hari ada jadwal, jadi orang tua bisa memantau secara PJJ, jadi tidak ada yang tidak belajar, jadi semua sudah tertera di e-school. Nah, masuk pada pembelajaran, inilah isi dari materi-materi yang ada di mereka.
jadi materi-materi yang ada di mereka. Jadi setiap contohnya di sini materi saya misalnya ada di sebelumnya, misalnya ini mata pelajaran saya. Jadi penjelasan yang dikatakan budaya positif untuk mandiri itu setiap pelajaran itu untuk saya itu sudah dijelaskan lewat e-school ini, walaupun itu ditambah lewat WA atau pembelajaran tatap muka online. Jadi tugas secara keseluruhan. Kemudian yang di awal ini saya jelaskan yang ada misalnya seperti ini. Nah, ini materi saya. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini budaya-budaya karakter dan kemandirian ini sudah ada di sini, walaupun secara keseluruhan itu paling inti yang saya jelaskan di sini itulah pembelajaran ini dengan jujur, bertanggung jawab dan berpikir kritis dikaitkan dengan karakter sekolah kita, karakter yayasan dan karakter untuk pelajar Pancasila. Jadi materi saya, video pembelajarannya sudah ada, jadi bisa diakses di sini, bisa lewat YouTube dan bisa di-download. Nah, sedikit saya jelaskan setiap materi yang ada dengan adanya pembelajaran atau pendidikan calon guru penggerak, maka setiap hari saya menginclude atau saya menempelkan lagu ini, lagu pelajar Pancasila, di mana setiap hari sekiranya ini adalah setiap hari bisa dibudayakan, bisa mereka lihat sendiri, dengar sendiri bahwa pesan apa yang ada pada lagu pelajar Pancasila ini, dengan sikap, salah satunya adalah sikap mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah tugas mereka. Jadi tugas ini bisa dilihat mereka di sini. Jadi apakah sudah lengkap atau belum, sudah dikumpulkan dengan batas penyelesaian sudah ada untuk setiap mata pelajaran. Dan di sini ada satu yang belum lengkap. Nah, berarti ini adalah utang mereka untuk diselesaikan. Kemudian ada kelas online. Jadi kelas online ini yang dijelaskan saat mereka ada informasi bahwa ada kelas online di jadwal pembelajaran tadi, di pembelajaran jika tertera informasi ada kelas online, maka mereka tinggal masuk di kelas online dan silakan bergabung. Jadi tinggal klik bergabung. Ini gunanya apa? Karena ini menggunakan akun sendiri. Jadi ada kejadian seperti sebelumnya dengan menggunakan Zoom secara umum, ternyata mereka membagikan juga link itu kepada teman mereka yang notabene-nya bukan kelas yang bersangkutan, malahan sekolah yang lain. Jadi guru bersangkutan itu kebingungan kenapa ada sekolah lain yang bergabung, sehingga ini diperketat lagi, mereka bergabung lagi, bukan dibagikan lagi dalam bentuk link, tetapi masuk lewat e-school dan bergabung di lewat kelas online. Jadi tidak ada lagi orang-orang lain selain kelas, selain sekolah lain yang bisa bergabung lewat kelas online ini. Kelas online ini bisa dalam bentuk Google Meet, bisa dalam bentuk Zoom Meet. Jadi seperti itu. Ada pengumuman-pengumuman, kemudian ada staff di sini, berarti staff di sini ada yang namanya guru kelas. Jadi semua yang mengajar di kelas itu. Kemudian di paling atas itu adalah tentunya wali kelasnya. Kemudian ada staf sekolah, berarti semua guru yang mengajar di sekolah kami atau di SMA Katolik Lexmond di Manado, dan di dalamnya mereka bisa mengakses, bisa tanya-tanya lewat nomor kontak yang sudah tertera di e-school ini. Nah, mengedit data, mereka mengedit profil dan bisa dikonfirmasi lewat admin yang ada. Kemudian ada buku yang sudah disematkan, mereka bisa mendownload buku elektronik yang ada sudah disematkan di e-school. Itu untuk sosialisasi awal yang ada di para siswa. Jadi mereka seperti itu untuk mengakses dan mengikuti pembelajaran secara online. Nah, semua pembelajaran, semua tugas bisa diakses di pembelajaran yang ada. Jadi materi-materi yang ada tinggal mengklik pada salah satu ini, berarti mereka bisa mengakses materi yang ada, apakah itu kelas online atau video atau penjelasan yang lain. Itu untuk penjelasan atau sosialisasi kepada para siswa untuk membentuk sikap mandiri dan mereka belajar dan dikontrol langsung oleh guru mata pelajaran, dan itu akan dijelaskan pada akun untuk guru dan wali kelas. Sosialisasi berikutnya adalah sosialisasi kepada orang tua siswa atau orang tua murid. Jadi
orang tua siswa itu diberikan seperti dengan para siswa diberikan username dan password. Kemudian kemudian disosialisasikan kepada orang tua bagaimana menggunakan e-school untuk memonitor atau mengawal para siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini juga akan membentuk kemandirian karena ada kolaborasi antara pihak sekolah, siswa dan orang tua. Nah, jika orang tua akan memantau perkembangan pembelajaran siswa, maka mereka bisa login dengan menggunakan akun dan password orang tua. Seperti ini, saya contohkan. Contohnya adalah saya gunakan akun orang tua. Jika kita sign in, orang tua sign in, maka akan terbentuk seperti ini. Ini adalah tampilan untuk orang tua. Jadi pemantauan dari orang tua seperti ini. Nah, jadi yang dipantau hanya anak atau putra putri dari orang tua tersebut. Ini anak saya yang namanya adalah misalnya seperti ini, namanya adalah Fernanda Raru. Kemudian untuk jadwal, jadi orang tua kan biasanya adalah menanyakan apakah ada pembelajaran hari ini. Maka dengan adanya sosialisasi ini, tidak ada kata yang mereka tidak ketahui bahwa hari ini jadwalnya apa. Jadi mereka bisa membuka juga di mana saja, kapan saja mereka bisa memantau. Seperti melihat jadwal dari anak saya, maka akan seperti ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian biasanya orang tua kan seperti, apakah tugas Anda sudah dikumpul? Mungkin jawaban dari anak, ya sudah. Nah, apakah benar atau belum? Atau sekedar untuk cross check? Jadi ini dipantau saja seperti ini. Jadi tugas dari anak saya ya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sudah lengkap untuk mata-mata pelajaran yang ada. Tadi kelihatan dari siswa ada yang berwarna merah, berarti belum lengkap. Ya, yang lainnya dari halaman per halaman, ini untuk semester yang ini. Begitu untuk pemantauan dari orang tua. Jadi kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru. Jadi orang tua juga mengambil peran untuk memotivasi para siswa untuk melihat apakah mereka belajar di rumah dengan baik atau melihat tugasnya sudah dikumpul atau belum. Dengan demikian, pemantauan seperti ini saya kira adalah membentuk budaya positif secara mandiri atau budaya positif mandiri dari para peserta didik. Kehadiran. Nah, kehadiran orang tua tidak lagi melihat apakah ini sudah ada absen dari guru. Nah, absennya ini dilihat dari e-school. Mereka hanya mengonfirmasi dari e-school dari ini. Jadi untuk hari ini bisa dilihat bahwa kehadirannya sudah diisi. Jadi orang tua bisa melihat apakah Anda sudah hadir saat ini. Nah, di samping kehadiran mata pelajaran ini ada juga kehadiran harian untuk balik kelas. Ada pengumuman-pengumuman, kemudian orang tua yang mau menghubungi guru mata pelajaran atau guru-guru yang lain melihat informasi dari tenaga pendidik dari anak mereka. Jadi seperti ini. Jadi guru-guru, namanya guru, mengajarnya apa, mengajarnya hari apa, kemudian emailnya apa, nomor telepon atau nomor kontaknya apa. Jadi bisa dilihat dari, sehingga komunikasi antara orang tua dan guru lewat wali kelas atau langsung pada guru mata pelajaran akan terjalin dengan baik. Kemudian yang ini adalah seperti di akunnya siswa, berarti ini semua guru dan pegawai yang ada di SMA Katolik Rejmundi. Jika ada keperluan bisa dikontak ataupun dihubungi lewat nomor kontak yang ada. Nah, sosialisasi ini sampai pada pengawas domisili pun masuk pada akun e-school. Jadi guru-guru juga bisa dipantau oleh pengawas yang ada. Apakah pembelajarannya berjalan dengan baik? Kemudian seperti sekarang ini laporan daringnya berjalan dengan baik, bisa dilihat setiap hari mereka mengajar apa dan materi apa yang diajarkan kepada para siswa. Ini sosialisasi untuk orang tua untuk memantau perkembangan pembelajaran dari peserta didik atau dari putra-putri dari orang tua yang bersangkutan. Yang berikut adalah penjelasan bagaimana dari segi guru untuk membuat bahan ajar, silabus, RPP, kemudian bagaimana dengan kesepakatan kelas, kemudian bagaimana membuat kontrol lewat daftar hadir dan lain sebagainya, kemudian bagaimana melakukan refleksi akan dijelaskan pada bagian ini. Jadi secara keseluruhan.
Maka dengan demikian, ini kontrol dari guru, bagaimana sikap kemandirian dari para siswa. Maka berbeda dengan orang tua dan siswa, maka guru akan masuk dalam website yang ada di sekolah ataupun e-school dengan masuk sebagai staf atau guru. Nah, seperti ini. Jadi guru akan masuk seperti nama saya. Saat di login, maka bentuknya akan berbeda seperti yang ada pada siswa dan orang tua. Jadi setiap guru yang sudah diberikan in-house training sudah bisa secara keseluruhan mengaplikasikan semua ikon yang ada di e-school untuk dari segi staf pengajar. Di sini tertera kita mau kembali ke tahun pelajaran kapanpun, ini boleh diakses lewat mengganti tahun pelajaran ini. Jadi bukti-bukti pembelajaran, bahan-bahan ajar, tugas-tugas yang ada bisa tercover lewat e-school yang ada ini dengan server yang sudah disediakan. Nah, dalam akunnya guru maka sama, jadi ada ikon-ikon yang ada dari informasi siswa. Jadi informasi siswa ini maksudnya kita akan melihat siswa yang ada, kemudian mereka mengabsen dari mana. Seperti salah satu contohnya siswa saya itu berada dari Jepang, maka dia mengakses atau mengabsen itu dari Jepang. Jadi kita bisa melihat di sini dia terletak pasti akan ada di Jepang. Saya contohkan yang saya screenshot yang waktu lalu itu ada di seperti ini. Jadi akses yang ada, nama siswa yang ada itu seperti siswa yang saya mau cek apakah dia mengambil absen atau sikap mandiri apa yang ada. Absen harian itu akan tertera, jadi saat absen tertera dia mengabsen dengan titik merah ini, jadi berada di Jepang. Nah, kita akan melihat alamatnya di mana, kita boleh akses alamatnya di Jepang juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi saat kita mau kunjungan rumah, apakah ada permasalahan, kita tidak tanya lagi alamatnya di mana, tetapi mereka input langsung kita akses lewat e-school ini. Ini nama siswa saya yang berada di Jepang, ini orang tuanya salah satunya adalah warga Jepang. Kemudian ini aksesnya di sini berada di Jepang, jadi saat kita ambil street map yang ada, kita akan melihat alamatnya yang ada di mana. Begitu untuk informasi dari siswa yang ada. Jenis tagihan seperti tadi, kalau dia wali kelas mengecek tagihannya sudah lengkap, lunas atau belum, itu bisa diakses di sini. Nah, sikap kemandirian untuk kehadiran siswa maupun pembelajaran mereka, salah satunya adalah kehadiran. Jadi ada wali kelas mengeceknya di mana, kemudian pengecekan hadir atau belum, kita rekapnya atau simpan di sini. Kemudian mata pelajarannya sudah mengabsen atau belum, disimpan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah akademik. Nah, akademik ini berkaitan dengan jadwal kelas. Jadi guru itu melihat jadwal kelasnya. Ini kalau ada perwalian, jadwal guru seperti jadwal saya, kita bisa melihat di jadwal ini. Jadi kita melihat jadwal kelas yang ada, nama saya. Jadi tidak bingung lagi untuk melihat apakah saya masuk tepat atau salah kamar maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ini jadwal saya. Kemudian wali kelas, kehadiran mata pelajaran, itu bisa diakses yang ada. Kemudian komunikasi, download center. Nah, ini di sini adalah silabus seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi guru-guru itu adalah pertama kali masuk itu adalah mengisi kompetensi dasar, materi pokoknya diisi. Jadi kita mengisi untuk mata pelajaran yang ada sesuai dengan guru yang bersangkutan. Kemudian yang ada itu adalah seperti ini di silabus, di mana letak kita mengisi bahan pelajaran atau materi kita pada rencana pembelajaran atau di RPP seperti ini. Jadi di RPP ini, jadi dari awal bulan Juli ini sudah terisi semua. Jadi kalau kita kembali yang ada ini, seperti di awal itu bagaimana membentuk sikap kesepakatan kelas. Jadi kita bisa kembali di informasi awal di bulan Juli itu
Kita bisa melihat rekamannya atau apa yang diisi di saat awal masuk pada pembelajaran atau awal tahun pelajaran. Seperti ini contoh yang ada. Jadi kita bisa melihat, jadi kita mengisi pembelajaran itu di bagian sini. Jadi semua kita isi yang ada, kemudian siswa itu mengakses dengan tampilan seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi rekaman yang ada ini penjelasan saya untuk penjelasan paling awal. Nah, jika yang lainnya itu misalnya ada di tanggal 4 Agustus ini saya melakukan pertemuan kelas online. Jadi rekaman yang ada itu bisa diakses kembali lewat rekaman ini. Jadi rekaman ini ditempelkan di e-school ini, jadi kapanpun siswa bisa memutar kembali atau mendownload atau melihat kembali informasi apa yang disampaikan pada hari, tanggal, bulan di sini. Begitu. Kemudian misalnya pada tanggal 5 Agustus juga, misalnya seperti ini, ada informasi untuk ya biasanya ada jaringan yang ada. Ya, seperti ini. Kelas online juga bisa dilihat, kita rekam, kita tempelkan lagi di sini. Dengan sendirinya apa yang kita bicarakan itu tidak bias atau tidak hilang begitu saja. Begitu. Jadi mereka yang hadir maupun yang tidak hadir bisa melihat kembali apa yang disampaikan saat itu. Jika kendalanya memang sangat mendesak untuk melihat kembali, tidak mengikuti itu. Contoh yang lain misalnya pada tanggal 10, informasi-informasi, jadi semua sudah tertera di sini, materi-materi yang ada. Saya lompat saja, misalnya tanggal 21. Jadi semua jika sudah tertera seperti ini berarti sudah terisi materinya yang ada. Tanggal 21. Ya, seperti ini. Informasi yang ada itu, kenapa saya pilih tanggal 21? Karena adanya ini. Jadi saat mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, dengan sendirinya kita mengenal lagu yang namanya Pelajar Pancasila. Jadi materi setelah diisi dengan bahan-bahan kegiatan, jadi ada karakter yang ada, sudah sama terisi, jadi tampilan ini yang akan keluar di tampilan siswa. Dengan sendirinya saya mengisi lagu Pelajar Pancasila, dan setiap hari saya isi dan saya tempelkan untuk lagu Pelajar Pancasila agar supaya mereka bisa menyimak secara terus-menerus dan melihat apa isi atau apa makna dari lagu ini. Dengan demikian karakter yang ada, salah satunya yang ditampilkan di sini, untuk mandiri juga akan terwujud atau terlihat di pembelajaran-pembelajaran yang ada ini. Kemudian yang lainnya itu adalah materi-materi saya yang ada itu, misalnya di tanggal 22. Ya, materi sudah ada di sini, juga sudah sama dengan adanya lagu-lagu untuk pendidikan karakter. Jadi semuanya terisi dengan materi-materi yang ada ini. Kalau misalnya yang lainnya itu misalnya dengan, jadi kita acak saja, misal melihat materi-materi yang ada, jadi semua terisi. Kemudian di sini juga ada terisi. Jadi kalaupun ada kegiatan-kegiatan, tugas dan lain sebagainya, semua terekam pada e-school. Jadi ini untuk guru yang ada ini mengisi semua materi-materi yang tertera atau ada di e-school. Jadi begitu seterusnya. Kemudian yang paling terakhir misalnya di tanggal sekarang ini, jadi seperti ini. Jadi ada tugas dan lain sebagainya. Jadi itu untuk guru untuk melihat atau apa yang harus dikerjakan oleh guru untuk memantau kemandirian dari para siswa. Kemudian yang lainnya ada tugas. Di sini tugas adalah guru
mengisi atau membuat tugas yang ada. Jadi kegiatan pendidik di sini, jadi setiap guru untuk membuat tugas, jadi tidak berikan secara lisan, tetapi terekam juga. Apakah itu diberikan secara lisan, diberikan lewat GC, lewat PA, tetapi semua terekam di sini. Jadi semua harus direkam di sini. Jadi tugas yang ada itu, jadi kita melihat sudah tugas keberapa dan lain sebagainya, semua terisi. Jadi dimulainya kapan dan selesainya kapan dan pemeriksaannya kapan itu tercantum di sini. Kemudian apakah semua siswa sudah semuanya tugas dimasukkan, di sini sudah ada 100% dan lainnya belum. Berarti masih ada siswa yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian yang lainnya yang di sini adalah kelas online. Ini yang dijelaskan untuk kelas online. Jadi saat kita membuat kelas online, di sini ada tambahkan, maka di sini kita melihat atau kelas online yang ada, begitu juga para siswa, mereka akan melihat kelas online. Kita akan membentuk kelas online di sini, apakah itu Google Meet atau Zoom. Jadi semua terinclude di sini, jadi tidak mengirimkan lagi link yang harus mereka masukin. Itu untuk dari segi guru. Kemudian untuk mengontrol daftar hadirnya sudah, kesepakatan kelas sudah dicantumkan. Jika masih kurang maka diberikan pada saat pertemuan tatap muka secara terbatas. Nah, untuk refleksinya biasanya dibuat pada saat sekarang ini adalah apakah tatap muka online atau dibuatkan refleksinya di saat pembelajaran tatap muka terbatas. Begitu, untuk melihat pembelajarannya apakah perlu dirubah atau lain sebagainya, itu perlu direfleksikan di saat pertemuan tatap muka. Demikian. Sebagai tambahan, untuk informasi untuk tes yang digunakan untuk tes harian itu, di saya itu menggunakan tes online dengan menggunakan quizzes yang terinclude dengan Google Classroom. Jadi tidak mengirimkan lagi kode game, tapi menggunakan Google Classroom. Jadi tidak ada lagi yang namanya penumpang gelap atau semacam joki untuk ujian. Jadi ini membentuk sikap kemandirian agar supaya mereka benar-benar mandiri untuk ujian. Nah, sebelumnya juga informasi-informasi awal dari pembelajaran-pembelajaran yang ada, bahwa ini bukan secara terpisah, tetapi dari mereka menggunakan PC, menggunakan laptop atau menggunakan HP, semua bisa diakses untuk mata pelajaran ini. Jadi semua akan kelihatan seperti di mana saja menggunakan HP, saat di play maka akan berjalan pembelajaran yang ada di sini. Jadi kapan saja dimanapun mereka berada bisa belajar kembali ataupun bisa mengulang secara berulang kali untuk memahami materi yang mereka pahami. Yang belum mereka pahami mereka bisa belajar kembali. Kemudian dari segi pencatatan mereka juga bisa mencatat kembali rangkuman atau kesimpulan lewat video pembelajaran ini. Begitu, jadi bisa diakses, bisa juga di download. Begitu juga dengan lagu yang ada ini, agar supaya semua bisa melihat isi dari makna dari lagu ini untuk belajar Pancasila. Demikian untuk yang ini, dengan penjelasan yang lain yang dengan menggunakan quizzes, berarti mereka juga bisa menggunakan informasi yang atau menggunakan informasi yang digunakan, yang disampaikan untuk melihat kembali apa yang harus mereka buat dalam mengikuti ujian. Seperti di sini penjelasan yang ada, langkah-langkah yang memberikan pemahaman untuk mengikuti ujian lewat quizzes di GC lewat Google Classroom. Jadi langkah-langkahnya sudah ada untuk mereka. Jadi ada panduan agar supaya mereka bisa mengikuti dengan baik, dan dengan demikian kesepakatan-kesepakatan kelas bisa terpenuhi, membuat kontrol juga bisa dilihat, kemudian melakukan refleksi juga bisa dilihat. Maka dengan harapan ini, maka dengan kegiatan ini, harapan-harapan yang disebutkan tadi, bagaimana menumbuhkan budaya positif untuk mandiri dalam pembelajaran jarak jauh, bisa kelihatan dari sini, walaupun belum secara keseluruhan bisa
dipenuhi ataupun bisa terlihat dari para siswa. Ini membutuhkan proses yang tidak gampang dan tidak secepat yang kita harapkan atau segampang membalikan telapak tangan. Dan demikian, ini informasi yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan kedepannya lagi budaya positif bisa terlihat bukan hanya dari pembelajaran secara daring, tetapi pembelajaran yang mungkin akan kita laksanakan di masa-masa yang akan datang, baik masa pandemi atau sesudah ini. Kita akan melihat sampai pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.